Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang sholih dan sholihah, hari ini senang sekali Bapak bisa kembali bersama kalian dalam pelajaran PAI. Tentunya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pekan-pekan sebelumnya, yaitu tentang kasih sayang. Alhamdulillah, kemarin kalian semua sudah mencontohkan bagaimana berperilaku kasih sayang pada semua makhluk yang ada di bumi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang pada sesama, dan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang pada sesamanya. Bapak akan ambil sebuah kisah. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Dakwahnya Rasulullah SAW ini tidak berjalan dengan mulus, tapi dengan banyak sekali perjuangannya. Salah satu contohnya ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke masjid, di jalan Rasulullah sering sekali menemukan hadangan-hadangan. Ketika Rasulullah berjalan menuju masjid, ada yang melempari batu, ada yang melempari kotoran setiap hari. Bagaimana respon Rasulullah? Apakah Rasulullah membalasnya? Ya, Rasulullah membalasnya. Tapi Rasulullah bukan membalas dengan hal yang serupa. Akan tetapi Rasulullah SAW membalasnya dengan doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah orang-orang yang senang menzalimi hamba ini, berikan hidayah ya Allah. Suatu ketika orang yang gemar melempari Rasul dengan kotoran ini, dia jatuh sakit. Orang-orang banyak yang menyangka bahwasanya dia sakit karena kezalimannya sendiri. Rasulullah mendengar berita bahwasanya orang tersebut sakit. Rasulullah langsung bergegas pulang ke rumah, membawa makanan dan segera menjenguk orang yang melempari Rasul dengan kotoran itu. Sesampainya di rumah orang tersebut merasa kaget. Si pelempar itu merasa kaget. Kenapa Rasulullah menengoknya? Padahal selama hidupnya dia selalu menzalimi Rasulullah, bahkan sampai melempar batu, melempar kotoran pada Rasulullah. Tapi ketika dia sakit, Rasulullah adalah orang pertama yang menengoknya. Dia menangis, memeluk Rasulullah, meminta maaf kepada Rasulullah, dan dia pada akhirnya beriman kepada Allah. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmahnya. Salah satunya bagaimana kita harus berkasih sayang kepada sesama. Bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun, kita harus senantiasa berkasih sayang kepadanya. Selanjutnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita terdapat pada Al-Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Yo, siapa yang tahu bagaimana bacaan Al-Fatihah ayat pertama? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Ya, arti Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan menyayangi kita semua? Salah satu contohnya, Allah turunkan hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fisik yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga yang sangat baik pada kita. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Salah satunya yaitu dengan banyak-banyak kita menyebut-nyebut nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik disebut dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul, 99. Pada kesempatan kali ini, Bapak hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim,
Yang ketiga adalah Al-Malik. Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk yang Allah ciptakan tanpa pilih kasih. Semua Allah kasih. Semua nikmat yang Allah kasih kepada kita semua itu harus disyukuri dengan cara banyak beribadah dan juga banyak bersedekah. Yang selanjutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang beriman dan taat kepada Allah akan Allah lindungi, akan Allah jaga. Maka dari itu, agar kita semua dilindungi, disayangi oleh Allah, kita semua harus senantiasa berbuat kebaikan, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah memperbanyak ibadah, taat kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah Al-Malik. Al-Malik artinya yang Maha Merajai atau yang Maha Menguasai. Seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk dunia ini yang menguasai kecuali Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Semua manusia wajib menyembah Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.